perdata dulu mungkin. Saya silakan Bung Erwin Kalo untuk menyampaikan perdata yang dari DPW. Tes. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Ketua Dewan Pembina, Pak Ketum. Pertimbangan, maaf. Ibu Titi, Pak Sekjen, Ibu Neneng dan rekan-rekan sekalian. Kami sesuai dengan arahan Pak Ketum dan juga usulan dari Pak Sekjen untuk membantu mensupport. Nah, ya inilah yang kita support karena tun dan pidana sudah dijalankan oleh teman-teman. Ada satu aspek yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek perdata karena pokok permasalahannya itu di situ. Kalau tun itu membahas masalah SK, yang membahas kecurangan yang dikatakan tadi itu ada di perdata. Nah, kami sampaikan bahwa kami adalah tim hukum, jadi ada dua, tidak apa-apa dua perahu maju, jadi ada skoci, ya kan? Kalau ada dua perahu maju lebih bagus. Dan kami tim hukum DPW. Jadi kuasa yang kami terima dari DPW. Karena DPW mempunyai legal standing karena di PLT-kan. Ya, jadi kami kasih nanti bekal buat teman-teman di DPW karena sekarang sudah ada gerakan-gerakan di daerah, sudah 20 DPW di PLT-kan. Sudah ada 20. Nah, kami gugatan pertama itu adalah sekarang sudah ada terdaftar 7 DPW. DPW yang memberikan kuasa kepada kami akan menggugat hari Selasa, hari Rabu kita kasih bukti pendaftaran gugatannya. Bukti pendaftaran gugatan ini teman-teman DPW kirim surat ke KPUD, ke Polda, ke Esbangpol dan ke Bawaslu yang menyatakan bahwa jangan diberikan pelayanan ya terhadap muswil-muswil yang dari munaslup ilegal itu. Karena kita harus menghormati masalah hukum, ini sedang ada gugatan. Kalau kita cuma protes tanpa ada gugatan, mungkin diabaikan. Jadi DPW, masing-masing DPW satu nomor. Jadi ini Pak Ketum kita pakai jurus menguras tenaga lawan. Jadi banyak gugatan, biar dia pusing mana yang dia ladeni nanti. Ya. Kalau kita rencana nanti ada sekitar 10 sampai 15 gugatan, dia harus memenangkan 15-nya. Kalau kami cukup satu menang berarti kita menang semua. Kan begitu. Nah, yang kita gugat adalah pertama PLT yang tidak sah. Ya, dasar-dasar hukumnya tidak perlu saya sampaikan di sini terlalu panjang. Yang kedua, Pak Ketum, kami akan menggugat lagi majelis tinggi. Karena kalau kita lihat legal standing mereka, Ibu Titi adalah majelis tinggi membikin SK presidium. Presidium membikin SK panitia. Panitia membikin munaslup. Munaslup melahirkan DPP yang abal-abal ini. Jadi ini legal standingnya. Kami akan menggugat, kita caca satu-satu. Kita akan gugat MT secara pribadi. Pribadinya MT kita gugat. MT di situ misalnya ada Pak Muhdi, ada siapa saja kita gugat. Nah, kalau gugatan perdata itu kan masalah ganti rugi. Untuk menjamin ganti rugi itu, kita akan minta untuk mensita jaminan rumah pribadinya. Rumah pribadinya Badar, rumah pribadinya Muhdi. Itu namanya perdata. Jadi yang kami gugat adalah pribadinya. Pribadi MT. Saya nggak tahu Pak Basri Cako masuk nggak di situ. Kalau masuk, tapi percuma juga Pak, masih kontrak dia, nggak bisa disita rumahnya. Ibu Neneng juga masuk ya. Jadi itu pertama itu gugatan kepada majelis tinggi. Gugatan kedua kita akan menggugat presidium. Gugatan ketiga kita menggugat panitia. Pak Yudi kita gugat juga nanti. Walaupun nanti dia mengamini. Gitu. Nah, gugatan-gugatan ini jadi judulnya gugatan itu adalah perbuatan melawan hukum, dia tidak berwenang, tidak berhak melakukan itu. MT, presidium dan panitia tidak berhak. Nah, dalam petitumnya nanti akan berbunyi bahwa terbukti tidak berhak melakukan itu. Apakah itu MT atau apa? Sehingga segala perbuatan dan produknya dinyatakan batal demi hukum. Jadi kalau salah satu saja tembus peluru kita dan dinyatakan tidak berhak, misalnya MT dinyatakan tidak berhak, jadi ke bawahnya tidak berhak, batal semua.
Dan kita rencana menggugat di beberapa pengadilan, bukan satu. Di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Gugatan itu masuk. Jadi saya sudah bilang sama mereka, let's play the game, mari kita main. Ya, mari kita main. Jadi biarlah tim Pak Sekjen berjalan dengan perahu itu, kami sekoci dari sini. Karena tun itu masalah SK, kalau ini biangnya Pak, biangnya. Ya, jadi itu laporan ini. Jadi rekan-rekan DPW yang di PLT-kan silahkan untuk mendaftar juga. Nanti kebetulan tim kami itu koordinator DPW-nya adalah Ibu Aan. Ya, tolong hubungi Bu Aan. Dan gugatannya memang sebenarnya sudah saya bikin Pak, sudah jadi. Yang untuk PLT dulu. Hari Selasa kita, karena itu penting mereka bawa. Hari Selasa kita daftar, Rabu kita kasih bukti pendaftarannya. Mereka langsung bikin surat kepada polisi supaya tidak memberikan izin muswil, ya dah. KPU juga supaya tidak mendaftarkan mereka. Nah, ini namanya upaya. Ya, jadi yang kami lakukan adalah gerakan perdata ini itu akan ada 10 gugatan dan di semua pengadilan di Jakarta. Ya biar kita akan lihat nanti mana yang akan ini. Saya kira itu yang saya laporkan. Terakhir, saya cuma kalau titip pesan juga dari Bapak Ketum tadi bahwa saya cuma bilang dengan katanya teman-teman ada bimbang Pak dengan acara Surabaya. Saya cuma bilang begini. Kalau Anda ingin mau jadi politisi cuma 1-2 hari, kalau Anda masuk berkarya hanya takut jabatan, takut kursi, ya ke Surabaya lah. Tapi kalau Anda memang mau berpartai atau menjadi politisi yang jangka panjang, sesuai dengan akidah kita, ya Anda harus hadir di Granadi. Jadi anggota-anggota Dewan Pak Ketum yang hadir di sini, saya bisa minta nggak berdiri anggota Dewan? Yang hadir, anggota Dewan. Pak Ketum, saya izin ini harus kita memberikan apresiasi. Jadi kalau ada klasifikasi kader sejati itu ini. Inilah mereka kader, kenapa tidak takut dipecat? Ya kan? Terima kasih, silakan. Nah, yang berikut lagi adalah seperti yang dikatakan Ibu Titi tadi, itu sangat betul. Teman-teman ingat sebelum Pilpres ada namanya Bejo. Bejo itu berkarya Jokowi. Orang yang menginisiasi Bejo dengan Munaslup sama. Ini tidak bisa lari kalau sama. Orang yang bikin Bejo dengan ini sama. Jadi saya mengatakan dengan dengan orang Depunham bahwa ini jadi presiden buruk. Kita melihat tidak ada partai koalisi pemerintah yang dimunaslupkan, tidak ada. Jadi kita ajak baik-baik, enggak mau munaslupkan. Nah ini yang terjadi, saya cuma mengamini apa yang dikatakan Ibu Titi tadi. Bahwa Bejo, orang yang melakukan Bejo, yang menginisiasi Bejo, yang mengajak kita ke sana, itu sama dengan yang bikin munaslup. Ya, Pak Muhdi dan Pak Badar. Ini dua yang memang sama, kebetulan sama. Hanya saja mereka memanfaatkan beberapa kekecewaan teman-teman di daerah terhadap kondisi kita. Itu aja. Nah yang terakhir adalah, bagi teman-teman ya yang hadir di sini kita berikan apresiasi. Ingatlah ya, tidak ada pelaut ulung yang lahir di laut yang tenang. Tidak ada partai besar yang tidak lahir dari gelombang dan badai. Kalau Bapak Ibu punya anak, pasti ingat kan, waktu anak Ibu mau tumbuh gigi pasti sakit, pasti demam. Berarti mau tumbuh gigi. Kalau dia mau besar, dia sakit lagi, dia demam. Jadi artinya Partai Berkarya akan besar dengan situasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dipertegas tadi, Bung Erwin. Halo. Mohon dipertegas. Hari Selasanya tanggal berapa itu? Hari Selasa tanggal 18 kan? Nah, terima kasih. Cukup. Terima kasih. Jadi tanggal 18 Agustus, hari Selasa setelah kemerdekaan, tim daripada Perdata mulai berjalan. Jadi kurang daripada 2 bulan. Baik.